Siapa bilang setelah menjadi dewa, hanya bisa tinggal di dunia manusia selama 9 kehidupan. Aku ingin hidup di kehidupan ke-10. Selamatkan aku. Kamu sudah bangun. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Kuasa petir langit memang luar biasa. Meskipun aku hidup di kehidupan ke-10, tetap tidak bisa menghindari hukuman langit. Sekarang meskipun berhasil melewati hukuman langit, harus menutup 6 indera selama 3 tahun, baru bisa pulih sepenuhnya. Apa yang kamu bicarakan tentang kehidupan ke-10? Aku berkata takdir langit tidak pasti, nasib bermain-main. Kamu ini bicaranya aneh. Tapi apa yang kamu katakan benar. Takdir langit tidak pasti, nasib bermain-main. Mungkin dipaksa menikah. Dipaksa menikah. Menikah dengan Li Mingyang. Mungkin itu takdirku. Wanita ini baik hati, wajah dan suaranya mirip dengan seseorang yang dulu lagi menyelamatkan nyawaku, pasti bisa melindungiku selama 3 tahun. Aku punya cara, tidak hanya bisa membuatmu tidak lagi dipaksa menikah oleh keluarga, tapi juga mendapatkan keberuntungan besar. Apa caranya? Menikah denganku, jadilah istriku. Kamu mau aku menikah denganmu? Sekarang aku terluka parah, perlu menutup 6 indera. Tertidur selama 3 tahun baru bisa pulih. Jadi kamu menikah denganku. Hanya perlu merawatku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku akan bangun. 3 tahun ini, aku akan menggunakan keberuntunganku untuk melindungi seluruh keluargamu. Semangat seperti pelangi. Kamu ini benar-benar aneh. Tidak ada yang pertama kali bertemu langsung meminta orang menikah. Aneh, jelas pertama kali bertemu. Tapi kenapa aku merasa seperti pernah bertemu sebelumnya, daripada menikah dengan bajingan seperti Li Mingyang? Lebih baik aku setuju menikah denganmu. Langit dan bumi sebagai saksi, matahari dan bulan sebagai bukti. Aku You Bai. Aku Su Shuyan. Hari ini menjadi suami istri, bersumpah seumur hidup. Tiga tahun, tunggu aku 3 tahun. Setelah aku bangun, aku akan memberimu kemewahan seumur hidup. Nenek, Su Shuyan ada di dalam kamar. Dia tidak mau keluar. Hari ini adalah hari penting Wang Yanhui. Menyambut pernikahannya, tidak mungkin dia tidak keluar. Maaf You Bai. Aku khawatir aku tidak bisa merawatmu lagi. Karena aku akan menikah dengan orang lain. Maaf, sungguh maaf. Jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Wang, order senilai 1 miliar ini, tidak hanya keluarga Su yang akan bangkrut. Nenek juga tidak akan menerimamu demi keluarga Su. Demi kamu aku tidak punya pilihan lain. You Bai, jika kamu bisa bangun. Betapa baiknya itu. Su Shuyan, bukankah kamu bilang 3 tahun dari sekarang, orang ini baru akan bangun? Jangka waktu 3 tahun sudah habis, kenapa dia belum bangun? Nenek, bisakah Anda memberi waktu lagi? Su Shuyan, 3 tahun lalu Anda sengaja menentang saya, sampai-sampai menikahi orang koma ini. Hari ini saya tidak akan membiarkan Su. Anda membangkang lagi, pernikahan akan segera dimulai. Wang Xiao sudah menunggu di hotel. Segera ikut saya ke hotel, kalau tidak, saya akan segera meminta Xiao Jie mencabut oksigen orang ini. Biarkan dia mati di depanmu sekarang. Jangan cabut. Aku akan menikah. Tapi nenek, Anda harus berjanji pada saya. Selama aku menikah dengan Wang Yanhui, Anda akan membiarkan You Bai terus dirawat. Keluarga ini belum giliran. Anda mengajari saya apa yang harus dilakukan. Pergi. Nenek. Pergi. Nenek.
Mulai hari ini aku tidak berharap melihat orang ini lagi di Jingzhou. Brothers, antarkan dia. Maaf Yobai, aku khawatir aku tidak bisa merawatmu lagi. Aku akan menikah dengan orang lain jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Wang. Order senilai 1 miliar ini, tidak hanya keluarga Su yang akan bangkrut, nenek juga tidak akan menerimamu. Demi keluarga Su, demi kamu, aku tidak punya pilihan lain. Ah, orang ini ternyata bangun. Bangun lalu apa hari ini dia pasti mati, ayo. Ya. Sekelompok semut kecil berani mengganggu Dewa Xianzunku. Tidak disangka, dia benar-benar merawatku selama 3 tahun. Berani-beraninya merebut istriku. Wang keluarga ini benar-benar berani. Setelah 10 kali reinkarnasi, aku Yobai kembali. Tiga jiwa kembali, 7 roh bersatu. Tuan, dia muncul. Tuan, Tuan telah muncul. Itu guru besar. Guru besar akhirnya hidup di kehidupan ke-10-nya. Beritahu semua pihak. Guru akan menyambut kedatangan guru besar di acara perayaan Xian. Sambut kedatangan guru besar. Siapapun yang bisa mendapatkan perhatian guru besar di acara ini, pasti akan mencapai pencerahan. Semua yang terkait akan ikut naik. Jangan bilang kalau Wang Shao memaksa keluarga Su bangkrut. Permainan lonceng dari keluarga Su itu sangat disayangkan. Benar. Bermain dan bertarung bersama teman-teman di dalamnya, benar-benar menyenangkan. Benarkah? Biar aku lihat. Hei, hari ini adalah pernikahan Wang Shao dan si cantik pertama Jingzhou, Nona Su. Orang asing tidak boleh masuk, lebih baik pergi jauh-jauh. Jauh-jauh dari sini. Ingin menikahi istriku? Apakah Wang punya kualifikasi itu? Tidak heran dia disebut si cantik pertama Jingzhou. Wajah dan tubuhnya sungguh tidak ada duanya. Katanya, Nona Su sudah menikah dan menikahi seorang yang koma. Bagaimana bisa? Seseorang yang koma tidak pantas untuk Nona Su. Wang Shao adalah pasangan yang tepat untuk Nona Su. Hahaha, nenek, Wang Shao bilang. Asalkan dia menikahi Su Shuyan, kontrak senilai 1 miliar akan diberikan kepada keluarga Su. Hahaha. Maka keluarga Su akan mencapai kejayaan. Baik, baik. Su Shuyan yang tidak berguna ini menikahi Wang Shao. Benar-benar pilihan yang tepat. Hahaha. Permainan lanjut. Dengan aku, keluarga Su hanya akan semakin maju. Shuyan, aku bilang, kamu melindungiku selama 3 tahun. Aku akan membuatmu makmur seumur hidup. Sekarang, saatnya menepati janjiku padamu. Permisi, mempelai pria, apakah Anda bersedia menikahi mempelai wanita Anda? Nyonya Su Shuyan, sebagai istri sah Anda, apakah Anda akan merawatnya seumur hidup, baik dalam keadaan miskin maupun kaya? Saya bersedia, Su Shuyan. Untuk seorang penderita koma, kau bersembunyi dariku. Bertingkah seperti apa, gadis suci malam ini? Jadi, permisi mempelai wanita, apakah Anda bersedia menikahi mempelai pria Anda? Tuan Wang Yanhui, sebagai istri sahnya, apakah Anda akan setia bersamanya seumur hidup, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, dan tidak pernah berpisah? Saya tidak. Su Shuyan, lebih baik Anda pikirkan baik-baik. Keluarga Su, dan si penderita koma itu. Yobai, maafkan aku. Saya bersedia. Saya tidak setuju. Yobai, kau sudah sadar. Shuyan, selama 3 tahun ini kau telah menderita. Tapi tenang saja,
Mulai hari ini, tidak akan ada yang bisa mengganggumu lagi. Ini adalah menantu keluarga Su yang penderita koma. Dia ternyata sudah sadar. Tuan Wang selalu membalas dendam. Orang ini berani merebut pernikahan Tuan Wang. Dia pasti mati. Nenek Su, bukankah kau bilang dia penderita koma? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Wang, tenang saja. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Nenek, karena Youbai sudah sadar, bagaimana kalau Seorang penderita koma yang terbaring selama 3 tahun. Meski sudah sadar tetap saja sampah. Nenek ini. Karena sudah sadar, langsung saja tanda tangani perjanjian ini. Biarkan Xuan menikah dengan Tuan Wang dengan bersih. Nenek, apakah Anda yakin? Kenapa? Masih ingin bertahan di keluarga Su? Benar, saya menyarankanmu. Cepat patuhi saja, segera bercerai dengan Su Xuan. Dan akhiri pernikahan ini. Atau Tuan Wang mungkin masih bisa memberimu kesempatan. Keluarga Wang, di mataku tidak ada artinya. Seseorang yang terbaring di tempat tidur, menjadi penderita koma selama 3 tahun. Berani meremehkan keluarga Wang. Wang itu keluarga kaya di Jingzhou. Lebih dari itu, mereka juga anggota dari perkumpulan Wanbao, yang menguasai segala sumber daya bisnis di Jingzhou. Dan kamu hanya bisa hidup dari keluarga Su. Apa hakmu untuk melawan Tuan Wang? Kamu terus-menerus memanggilku sampah, dan bilang aku tidak sebanding dengan keluarga Wang, itu karena kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tahu, kamu pasti akan menghormatiku seperti dewa. Apa? Menghormatimu seperti? Hahaha. Ah, aku rasa kamu sudah berbaring selama 3 tahun. Menjadi tanaman selama 3 tahun, efek sampingnya terlalu parah. Otakmu juga rusak ya. Sampai berani berbicara besar. Mengatakan omongan seperti itu. Sangat konyol. Hei, cepat bawa sampah gila ini ke rumah sakit jiwa. Biar dia tidak ngomong sembarangan di sini. Youbai, jangan bicara sembarangan. Xuyan, Tuan Wang, apa yang aku katakan adalah fakta, pesanan 10 miliar saja, bagi aku tidak ada artinya. Bahkan keluarga Wang pun, di mataku seperti semut. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Tuan Wang, siapa dia? Keluarga Wang, siapa mereka? Pesanan 10 miliar tidak ada artinya. Bagaimana jika ditambah keanggotaan di perkumpulan Wanbao? Perkumpulan Wanbao. perkumpulan Wanbao adalah milik orang terkaya di Jingzhou. Shen Sanqian yang mendirikannya, menguasai 13 kota di Jingzhou. Semua sumber daya bisnis. Keluarga Wang bisa mencapai posisi sekarang karena bergabung dengan perkumpulan Wanbao. Shen Sanqian, tidak menyangka anak kecil yang dulu mengurus urusan duniawi untukku, sekarang sudah sehebat ini. Perkumpulan Wanbao Shen Sanqian, tahukah kamu, bahkan Shen Sanqian pun akan menghormatiku seperti dewa. Aku bisa membuat keluargamu dikeluarkan dari perkumpulan Wanbao. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Nenek. Kalau hal ini sampai ke telinga ketua Shen, bahkan aku pun tidak bisa melindungi keluarga Su. Su Xuan, apakah kamu membuat nenek ini berlutut memohon padamu? Baru kamu mau berhenti. Nenek, Xuyan, aku pernah bilang, kamu melindungiku selama 3 tahun, aku pasti akan memberimu kemewahan seumur hidup. Sekarang saatnya menepati janji. Tanpa apa-apa. Tapi mulutmu besar sekali. Karena nenek tidak percaya pada kata-kataku, maka hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa yang keluarga Wang bisa berikan, aku juga bisa. Apa yang keluarga Wang tidak bisa berikan, aku tetap bisa memberikannya. Shen Sanqian, aku di Hotel Jingzhou. Segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Aduh. Kenapa kerusakan peralatan ini begitu tinggi? Tunggu aku panggil orang. Kakak akan membuat kalian berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan. Kakek, beli game ini dan berikan padaku. Shen Sanqian, aku di Hotel Jingzhou. Segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Pike Chuan. Cepat, segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Juga bawa hadiah besar, segera ke Hotel Jingzhou. Kakek, keluarga Shen kami adalah keluarga terbesar di Jingzhou. Anda bahkan adalah orang terkaya di Jingzhou. Mengendalikan semua sumber daya bisnis di 13 kota Jingzhou. Siapakah tuan yang Anda sebut ini? Orang terkaya di Jingzhou dengan kekayaan melimpah. Perkumpulan Wanbao, kakek hari ini menggunakan semua uang, status, dan kekayaan ini adalah pemberian dari tuan. Sekarang kamu tahu apa arti tuan bagiku.
Investasi 10 miliar dari kepala keluarga ke keluarga Su diperkirakan akan masuk dalam 5 menit. Mobil sudah berangkat. Hahaha. 10 miliar, kamu tahu berapa banyak itu? Sampah ini benar-benar membuatku tertawa. Hahaha, kamu benar-benar menganggap ketua Shen adalah bawahannya. Akan menurutimu. 5 menit. Dalam 5 menit, investasi 10 miliar dari keluarga Shen ke grup Su akan masuk. Youbai, jangan bicara sembarangan. Anak muda, kau tahu apa yang kau bicarakan? Presiden Shen bertanggung jawab atas 13 kota di Jingzhou. Orang besar dari semua sumber daya bisnis. Dan kau semut. Beraninya kau bicara begitu keras. Kau sedang mencari kematian. Kamu harus mati. Tapi jangan masuk ke rumah kami. Aduh ya, uang kurang ini. Limbah ini sudah bersama kami. Tidak ada hubungan. Nenek saya telah diusir dari rumah Su. Jika ketua Shen akan mengejar itu di masa depan. Saya juga berharap Wang akan mengatakan beberapa kata. Yakinlah. Di malam hari, dia dikirim ke tempat tidurku. Aku akan berada di depan ketua Shen. Bantu kalian mengucapkan beberapa kata. Dapatkan. Kau akan tahu nanti. Betapa konyolnya kau sekarang. Baiklah ya. Lalu aku ingin melihat hari ini. Siapa badut yang sebenarnya? 3 menit lagi 3 menit kemudian. Jika suntikan modal 10 miliar dari keluarga Su tidak diterima, aku akan membuatmu mati. Jubai, kau harus pergi. Rumah Wang. Shuyan, yakinlah. Tidak ada orang di dunia ini. Masih gila. Aku tidak tahu bagaimana kau mati. Ayah mertua itu. Manajer keuangan perusahaan. Bagaimana mungkin? Apakah limbah ini benar-benar mampu membuat grup Shen menyuntikkan 10 miliar yuan kepada kami? Angkat telepon. Oh nenek. Perusahaan kami. Dapatkan dari kelompok Shen. 10 miliar suntikan modal. Nyonya tua, ini pasti salah. Investasi 10 miliar yuan bahkan jika kita adalah keluarga Wang. Tidak mungkin untuk mendapatkannya. Belum lagi limbah ini. Ini bukan ketua Shen. Tahu Wang kurang hari ini. Dan pernikahan besar kami dengan Shuyan. Jadi sengaja memberi hadiah besar untuk keluarga Su. Iya betul begitu. Benarkan Wang Shao? Tentu saja selain keluarga Wang. Siapa lagi di seluruh Jingzhou yang punya kemampuan ini? Bodoh sekali. Ketua Shen dari perkumpulan Wanbao datang. Ketua Shen ternyata datang sendiri ke pernikahan Wang Shao. Tampaknya keluarga Su kami akan melesat ke puncak. Ketua Shen, tadi adalah Anda yang menyuntikkan dana miliaran ke grup Su. Benar, nenek. Tampaknya Wang Shao benar-benar banyak berusaha. Saya berterima kasih kepada Wang Shao. Baiklah, Ketua Shen. Ada seseorang yang berkali-kali tidak menghormati Anda. Dia bilang, setelah Anda datang, tidak hanya menuruti perkataannya, tapi juga harus berlutut dan menganggapnya sebagai tuan dan dewa. Orang ini. Bahkan lebih dari itu, dia bilang jika dia mau. Bahkan Nona Shen, Anda akan dengan senang hati memberikannya. Aduh Ketua Shen. Menghadapi orang seperti ini, tidak layak Anda yang turun tangan. Saya yang akan melayani Anda. Hehe. Bukan Nona Shen. Apakah Anda salah memukul orang? Dia yang menghina Anda. Nona Shen, saya bersaksi, orang ini tidak hanya berkata kasar kepada Anda, bahkan menghina Ketua Shen. Saya sarankan Anda segera memerintahkan untuk mematahkan kedua tangan dan kakinya. Sebagai peringatan, minggir semua. Kamu selesai, Ketua Shen sendiri yang turun tangan. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ketua Shen, suami saya koma selama 3 tahun. Baru saja bangun, pikirannya masih belum jelas. Janganlah Anda memperhatikannya. San Qian memberi hormat kepada Tuan. Tuan.
Apa yang terjadi ini? Ketua Shen adalah orang terkaya di Jingzhou, bahkan berlutut kepada sampah ini, dan menyebutnya sebagai tuan. Presiden Shen, sampah ini adalah menantu Su yang seperti tanaman. Apakah Anda salah orang? Kamu siapa? Berani bersikap tidak sopan pada tuanyo. Non Shen, saya berkata jujur. Sampah ini, dia bukan siapa-siapa. Dia itu. Menantu itu, brengsek. Jika kamu berani bersikap tidak sopan pada Tuan Yo lagi, hati-hati saya cabut lidahmu. Tuan Yo, izinkan Su Sanqian menangani ini untuk Anda. Perintahkan, segera keluarkan keluarga Wang dari perkumpulan Wan Bao. Batalkan semua hak investasi keluarga Wang. 13 kota di Jingzhou. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Wang lagi, itu berarti tidak menghormati saya Shen Sanqian dan perkumpulan Wan Bao. Presiden Shen, saya salah, beri saya kesempatan lagi. Saya akan berubah, Presiden Shen, saya salah. Tuan Yo, apakah Anda puas dengan hasil penanganannya? Jobai, saya sedang menggoki kesalahan dan memohon ampun. Apakah Anda benar-benar ingin berakhir buruk? Berakhir buruk. Kamu pantas. Tampaknya hukuman saya terlalu ringan. Suruh orang mematahkan kedua tangan dan kakinya, lalu mencabut lidahnya. Saya ingin dia ingat hari ini, sepanjang hidupnya. Siapa yang berani mematahkan tangan dan kaki anak saya, dan mencabut lidahnya? Ayah, keluarga Wang kita akan hancur. Keluarga Shen hanya menguasai 13 kota di Jingzhou, dan beberapa sumber bisnis Su saja, dan benar-benar menganggap diri mereka penting. Di hadapan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Apalagi keluarga Shen yang kecil ini. Bahkan keluarga kaya dan terhormat di ibu kota. Harus tunduk dan patuh. Di dunia ini, belum ada orang atau kekuatan yang bisa masuk ke dalam pandangan saya. Oh, Tahukah Anda ada tempat di dunia ini yang disebut larangan masuk bagi orang hidup, larangan keluar bagi orang mati? Larangan masuk bagi orang hidup. Larangan keluar bagi orang mati. Apakah ini? Nenek Wang berkata. Tempat apa sebenarnya tempat itu? Menurut Wang, mungkinkah ini yang legendaris? Lembah Raja Obat yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Kamu masih punya pengetahuan. Saya telah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga dan sumber daya, berhasil menemukan Lembah Raja Obat, dan bergabung dengan Lembah Raja Obat. Menjadi murid duniawi Lembah Raja Obat. Apa? Murid duniawi Lembah Raja Obat. Wang, bukankah itu setara dengan juru bicara duniawi Lembah Raja Obat? Kamu masih punya pengetahuan. Maka keluarga Wang pasti akan sukses. Tidak hanya sukses. Seluruh 13 kota Jingzhou akan menjadi milik Wang. Posisi orang terkaya di Jingzhou harus diganti. tempat apa sebenarnya Lembah Raja Obat ini? Lembah Raja Obat ini diciptakan oleh Raja Obat Li Changqing. Konon katanya Raja Obat memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Bahkan keluarga kaya di ibu kota sangat menghormati Raja Obat. Menawarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan kesempatan. Raja Obat bertindak sekali. HM, menarik. Tidak menyangka anak kecil yang dulu mengikutiku bisa tumbuh sampai sejauh ini. Yo Bai, meskipun kamu mengenal Shen Sanqian, keluarga Wang didukung oleh Lembah Raja Obat. Apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Sekarang saya adalah murid duniawi Lembah Raja Obat. Juga juru bicara duniawi Lembah Raja Obat. Meremehkan keluarga Wang sama dengan meremehkan Lembah Raja Obat. Dengan dukungan Lembah Raja Obat, keluarga Wang benar-benar akan melesat. Tidak hanya itu, Lembah Raja Obat menguasai teknik membalikan hidup dan mati. Pemilik Wang adalah murid sekuler Yao Wanggu, pejabat yang meminta obat hari itu. Anda tidak boleh melanggar ambang rumah tangga Wang.
Setelah itu, seluruh kota Jingzhou 13. Bukankah itu tergantung pada wajah Wang? Hahaha. Nak, kau bilang. Untuk mematahkan tangan dan kaki anakku. Masih Qiu mematahkan lidahnya. Itu anakmu. Tuan Wang, jangan lihat Yao Bai. Seorang murid sekuler Yao Wanggu. Berani berteriak di depanku. Wah, kau berani memandang rendah lembah Yaowang. Bahkan Li Changqing, yang mendirikan lembah Yaowang, dia ada di mataku. Ini hanya beberapa ramuan. Orang awam yang hampir tidak mengerti beberapa farmakologi. Adapun Anda, Kamu berani tidak menghormati pemilik lembah. Kau sudah mati. Limbah ini berani menjadi juru bicara sekuler dia Owang. Bicara di depan, itu layak untuk mati. Yao Bai, jangan bicara lebih sedikit, oke? Shuyan, aku mengatakan itu benar. Apa itu anak laki-laki? Setelah berbicara, bersembunyi di balik pantat wanita. Aku bahkan tidak berani bernapas. Kalau begitu aku bilang padamu. Bahkan keluarga berusia seabad di Beijing. Nona Ye. Datang ke Jingzhou secara pribadi. Temukan saya untuk penyakit medis. Maka Anda tidak harus takut. Kentut mengalir. Mungkinkah itu yang legendaris? Ada rumah Ye di belakang peri. Bagus. Suaka peri. Limbah yang kau dengar. Ada tempat perlindungan abadi di belakang rumah Ye di Beijing. Dibandingkan dengan rumah Ye, rumah Shen dan kamar dagang Wanbao. Bahkan bukan kentut. Rumah Ye akan berada di perjamuan pribadi di Jingzhou. Besok aku akan sembuh. Penyakit keras kepala Nona Ye tidak hanya berhubungan dengan keluarga Ye. Bisa jadi juga ada kesempatan untuk menyentuh legenda. Hanya para dewa yang bisa melatih teknik keabadian. Itu tidak kalah dengan teknik membalikan hidup dan mati. Teknik para dewa. Dan keluarga Wang mendapatkan keduanya. Saat itu di seluruh 13 kota Jingzhou. Ada keluarga mana yang berani tidak menghormati keluarga Wang? Sementara putraku masih menyukainya. Besok antarkan dia ke tempat tidur putraku. Aku bisa memaafkan masa lalu. Kalau tidak, Su Shuyan, pulang dan pikirkan baik-baik. Pilihanmu apa tentang dia? Berdoalah agar aku dalam suasana hati yang baik. Aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Keluarga Su bisa hidup tergantung padamu. Hahaha. Yao Bai, malam ini tinggalkan Jingzhou. Kemana saja, jangan pernah kembali. Dia bisa lari kemana? Su Shuyan, jika kamu tidak ingin menghancurkan keluarga Su, jauhi sampah ini. Segera ikut aku meminta maaf pada Wang Shao. Ayo cepat pergi. Wang Genyun dan Lembah Raja Obat ternyata memiliki hubungan seperti ini. Lembah Raja Obat telah berdiri selama bertahun-tahun. Raja Obat Li Changqing dengan keahlian medisnya yang luar biasa. Tidak tahu berapa banyak orang penting yang dia kenal. Bisa dibilang jaringan sosialnya sangat luas. Kalau dia, Kakek, status kita semua diberikan oleh Tuan Yo. Saat ini kita tidak bisa membiarkan Su Tuan Yo diperlakukan seperti ini. tentu saja. Kalau Lembah Raja Obat, Apakah kalian membicarakan Li Changqing? Dia hanya belajar sedikit dariku. Apakah Anda guru dari Raja Obat Li Changqing? Dia hanya seorang asisten kecil di sisiku dulu. Tidak bisa dianggap sebagai murid resmi. Astaga, aduh. Tuan memiliki kemampuan yang luar biasa. San Qian terlalu khawatir. Di belakang keluarga Ye ada perlindungan dewa. Jika Wang Gengyun ini berhasil menyembuhkan penyakit Nona Ye dan berhubungan dengan dewa di belakang keluarga Ye, maka Apakah keluarga Ye sangat hebat? di belakang keluarga Ye di ibu kota adalah gerbang keabadian pertama di dunia, gerbang Changsheng. Konon dewa Changqing Xuan telah menguasai teknik keabadian.
dan menguasai teknik dewa, Tuan. Dewa King Xuan Xiao Xuanzi. Tuan Yo, mengapa Anda tertawa? Apakah Anda mengenal Dewa King Xuan? Dewa King Xuan yang Anda bicarakan. Hanyalah murid kecil saya dulu. Apakah maksud Anda? Anda adalah guru para dewa. Jika saya bisa menjadi seperti Tuan Yo, Saya masih punya satu hal untuk Anda lakukan. Keluarga Su kebanyakan orang yang berpikiran pendek. Saya ingin Anda diam-diam membantu Xuyan mengendalikan seluruh keluarga Su untuk menghindarkannya dari manipulasi orang lain. Tenanglah Tuan Zhou, perkumpulan Wanba pasti akan membantu Nona Su sepenuhnya. inilah keteguhan keluarga bangsawan ibu kota selama ratusan tahun. Hanya sebuah pesta kecil, tetapi telah mengumpulkan banyak orang kaya dan berkuasa dari 13 kota Jingyo. Benar. Keluarga Ye di ibu kota adalah keluarga bangsawan selama ratusan tahun dan memiliki perlindungan dewa di belakangnya. Jika hari ini Tuan Wang bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye, maka di ibu kota, semua yang diinginkan keluarga Wang akan menjadi milik keluarga Wang. Bahkan baja yang jatuh dari langit akan menjadi milik keluarga Wang. Su Xuan, malam ini Anda hanya punya satu tugas. Temani Tuan Wang dengan baik. Jika keluarga Wang bisa dekat dengan keluarga Ye, maka status mereka akan naik drastis. Dengan status Tuan Wang, dia 1000 kali lebih baik daripada orang itu, tanpa keraguan. Memang nenek bijaksana, wah Wang Shao. Su Xuan sedang apa? Cepat temani Wang Shao. Aduh. Nenek Su, maksudku nenek, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu segera mendapat cucu cicit, malu-malu. Nenek dengar tidak, Anda sebentar lagi akan menjadi nenek buyut. Wang Yanhui, kamu memang tidak bisa berubah ya? Aduh. Kamu ini orang hebat. Mematahkan lengan Wang Shao. Cepat pisahkan, cepat. Yo Bai, kamu ini orang hebat. Keluarga Wang bukan yang bisa kamu langgar, cepat lepaskan Wang Shao. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencoba. Yo Bai jangan. Kalau kamu berani mengganggu istriku lagi, aku akan mengambil nyawamu. Menantu Su, siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti itu pada anakku Wang Gengyun? Benarkah? Kalau kamu datang lebih awal, masih bisa melihat aku mematahkan tangannya. Kamu ini orang hebat. Kamu cari mati sendiri, jangan libatkan keluarga Su. Kepala keluarga Wang, orang ini sudah diusir dari keluarga Su. Semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Harap kepala keluarga Wang mengerti. Hari ini datang ke pesta pribadi keluarga Ye. Siapa yang bukan tokoh terkemuka di berbagai kalangan Jingzhou? Dan siapa yang bukan orang besar yang harus kamu hormati? Dan kamu Yo Bai, hari ini berani di acara seperti ini berbicara sembarangan pada kepala keluarga Wang yang bisa menyembuhkan Nona Ye. Kamu telah mendorong keluarga Su ke posisi seperti apa? Kamu benar-benar. Nenek, Pergi sana, Su Xuan. Kamu lihat Yo Bai membuat nenek marah seperti apa? Cepat usir orang ini. Yo Bai lebih baik kamu pergi dulu, sekarang. Nenek, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Aku Yo Bai tidak bisa menyembuhkan Nona Ye. Apa? Kamu bilang kamu bisa menyembuhkan Nona Ye. Apa aku salah dengar? Apakah itu sulit? Kamu hanya menantu Su yang tidak berguna. Berani bicara besar. Bicara tentang pengobatan di depan ayahku. Kamu benar-benar lucu. Ayahku adalah murid duniawi dari Lembah Raja Obat. Sudah bertahun-tahun belajar di Lembah Raja Obat. Di seluruh 13 kota Jingzhou, siapa lagi yang punya kemampuan ini selain ayahku? Untuk menyembuhkan Nona Ye. Sedangkan kamu hanya berbaring di tempat tidur. Menjadi sayuran selama 3 tahun. Berani mempertanyakan pengobatan ayahku. Kurasa kamu tidak menghargai Lembah Raja Obat. Tidak menghormati Raja Obat. Yo Bai, jangan banyak bicaralah. Jika kamu menyinggung Lembah Raja Obat, bahkan Ketua Shen tidak bisa menyelamatkanmu. Lembah Raja Obat.
Bahkan jika Li Changqing datang sendiri, dia harus berlutut di hadapanku, lalu membersihkan rumah. Membuat keluarga Wang benar-benar hilang dari Jingzhou. Berani tidak menghormati Raja Obat. Kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Siapa sebenarnya Raja Obat itu? Dulu, saat aku belajar di Lembah Raja Obat, aku pernah melihat langsung banyak orang kaya dan berkuasa di dunia membawa hadiah mahal, berlutut lama, hanya untuk bertemu dengan Raja Obat. Dan kamu, menantu Su yang tidak berguna, bicara besar, berani menghina Raja Obat seperti ini. Kurasa kamu sedang mencari mati. Apa yang terjadi sehingga membuat kepala keluarga Wang begitu marah? Cacing pemakan hati. Betapa kejamnya cara ini. Nona Ye. Orang ini pertama-tama mempertanyakan pengobatan ayahku. Kemudian tidak menghormati Raja Obat. Bahkan berkata bahwa dia akan membuat Raja Obat berlutut dan membungkuk kepadanya, sungguh tidak tahu aturan. Kami sedang bersiap mengusirnya keluar. Kepala keluarga Wang adalah perwakilan Lembah Raja Obat di dunia. Dan juga murid duniawi dari Lembah Raja Obat. Hari ini saya mengatur jamuan pribadi di Jingzhou. Saya ingin bertanya kepada pemilik Wang atau orang lain yang mampu menyembuhkan saya. Karena kau berani mempertanyakan. Mungkinkah kau tahu? Nona Ye, jangan percaya omong kosong ini. Dia bahkan menghapus dirinya sendiri. Aku berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Menjadi vegetatif selama 3 tahun. Dia bilang dia mengerti obat. Harus tertawa selama 3 hari. Nak, Nona Ye tidak ada. Bahkan jika kau berpura-pura, Nona Ye datang. Anda berani berpura-pura bahwa Anda benar-benar tidak mengambil Nona Ye. Jangan letakkan rumah Ye di mata. Jika Anda benar-benar memahami keterampilan medis, lebih baik mengatakan 1 atau 2 tentang penyakit saya. Meskipun Nona Ye sakit, tapi dia tidak pernah mengungkapkan kondisi spesifik. Jubai, jika kau tidak bisa menjawabnya, maka Anda hanya berbicara, Anda tidak ingin meninggalkan rumah Ye. Jangan mengambil lembah Raja Obat. Jangan menaruh Raja Obat di matanya. Tidak bisa disalahkan. Terima kasih atas kematian. Hanya bisa menebus Anda. Dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Orang ini cukup berani. Hanya tidak tahu apakah itu bisa. Masih menggertak. Yao Bai, kau bisa melakukannya. Dia bisa melihat. Apakah Nona Ye selalu merasa seperti pisau, dan setiap serangan pasti menyakitkan? Lebih baik mati. Nona Ye. Dia bilang dia benar. Kucing buta bertemu tikus mati. Tidak sengaja memukul dan melihat petunjuk. Kupikir aku benar-benar bisa. Menyelamatkan orang bukanlah permainan anak-anak. Jika ada yang salah, pada akhirnya, Anda hanya bisa salah. Adalah bakat. Kau tahu cara menyembuhkannya? Bagi dia atau Su. Tapi bagi saya, mudah. Menyembuhkan penyakit bukanlah permainan anak-anak. Keberuntungan tidak bisa dijadikan makanan. Jika ada kesalahan, bisa berakibat fatal. Nona Ye adalah orang yang sangat berharga. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu diizinkan merawatnya, kalau terjadi sesuatu? Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan? Jika kamu hanya pandai bicara, maka jangan salahkan aku jika tidak menghormati Nona Su. Nona Ye, Anda sangat berharga, kalau. Maka bunuh saja Nona Ye. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya seorang yang terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Vegetatif, apa yang dia tahu tentang pengobatan? Dan Tuan Wang? Sangat ahli dalam ilmu pengobatan dari Lembah Raja Obat. Jika bicara tentang siapa di dunia ini yang bisa menyembuhkan Anda, maka itu pasti Tuan Wang. Nona, bagaimana kalau kita coba dulu Tuan Wang? Baik. Penyakitmu tidak bisa dia sembuhkan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Ayahku belajar dari Lembah Raja Obat, apalagi di dunia ini. Yang tidak bisa dia sembuhkan, benar. Ada ribuan penyakit di dunia. Tetapi yang bisa mengalahkan Tuan Wang, belum ada. Nona Ye kondisinya khusus. Apalagi kamu hanya murid biasa dari Lembah Raja Obat. Bahkan jika Li Changqing sendiri datang. Nak, jangan membuat cerita menakutkan di sini. Tuan Raja Obat adalah orang yang sangat terhormat. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu berani membicarakan? Benar. Tuan Raja Obat tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga menguasai teknik membalikkan kematian. Jika bahkan dia tidak bisa menyembuhkan, maka siapa lagi di dunia ini yang bisa menyembuhkan Nona Ye? Kamu ini sampah. Jangan membuat masalah di sini. Kalau begitu menurutmu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye. Nenek berkata benar,
Gejala Nona Ye benar-benar tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ini adalah putra keluarga Nanggong. Nanggong Jue keluarga Nanggong. Tidak kalah dengan keluarga Ye. Dia, apa yang dia lakukan di sini? Hai Qin Chen. Sudah lama tidak bertemu. Nanggong Jue, kenapa kamu datang ke Jingzhou? Kudengar kamu datang ke Jingzhou mencari obat. Jadi, aku langsung bergegas ke sini. Ini Zhu Shenyi. Aku sudah berusaha keras mendatangkannya dari lembah Raja Obat. Kalau dia yang menangani, pasti bisa menyembuhkanmu. Salam, Nona. Lembah Raja Obat lagi. Aku baru tahu bahwa kepala keluarga Wang di Jingzhou pernah belajar di Lembah Raja Obat. Makanya aku datang ke Jingzhou mencari obat. Keluarga Wang di Jingzhou, keluarga kecil apa itu? Di Jingzhou ada murid Lembah Raja Obat. Kenapa aku tidak tahu? Zhu Shenyi, saya pernah beruntung di Lembah Raja Obat. Menjadi murid pengumpul obat selama beberapa tahun. Bisa dibilang, murid pengumpul obat. Bukankah itu hanya pelayan? Seorang pelayan berani memakai nama Lembah Raja Obat untuk menipu orang. Saya tidak berani. Kalau Qin Chen sampai terjadi sesuatu, berapa kepala keluarga Wang yang bisa mengganti? Saya tidak berani. Cepat pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan menghapus keluarga Wang dari Jingzhou. Terima kasih, Tuan Nanggong. Qin Chen, aku ingat kepala keluarga Ye bilang, kalau ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu, keluarga Ye akan memberikan satu kesempatan untuk mengikuti pertemuan menuju keabadian. Kamu memang datang untuk pertemuan menuju keabadian. Apa itu pertemuan menuju keabadian? Bukan nenek, apa itu pertemuan menuju keabadian? Pertemuan menuju keabadian adalah seleksi bakat yang diadakan setiap 10 tahun. Oleh gerbang keabadian, gerbang pertama di dunia. Hanya orang-orang berbakat luar biasa yang mungkin dipilih oleh gerbang keabadian dan masuk ke gerbang dewa. Berlatih seni legendaris. Keabadian. Dua kata pertemuan dewa ini berasal dari sini. Boleh juga nenek. Anda cukup tahu banyak. Pertemuan dewa kali ini, selain memilih bakat, ada seorang tokoh besar yang akan datang hari ini. Tokoh besar. Siapa yang pantas disebut oleh Tuan Nanggong sebagai tokoh besar? Ini, Anda tidak perlu tahu. Yang perlu Anda tahu adalah, siapa yang bisa mendapatkan perhatian tokoh besar ini, bisa langsung melambung tinggi. Benar-benar mencapai satu orang sukses. Semua ikut terangkat. Tidak heran keluarga Wang dan Tuan Nanggong berusaha keras menyembuhkan Nona Ye. Ternyata keluarga Ye menawarkan kuota pertemuan dewa sebagai imbalan. Saya sudah mendapatkan kuota pertemuan dewa kali ini. Saya datang kali ini hanya untuk Qin Chen. Tuan Nanggong, Anda bisa memanggil tabib Ju dari Lembah Raja Obat. Pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye. Anda lihat, bisakah Anda memberikan kuota lain? Pertemuan dewa kepada keluarga Su? Ke keluarga Su. Ya. Lagi pula sudah ada kuota lain. Berhubung kalian sudah membuat saya nyaman, memberikannya kepada kalian juga tidak masalah. Tapi kuota pertemuan dewa kali ini sangat berharga, saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Ini. Memang cantik seperti bunga. Meskipun statusnya kurang, tapi jika menjadi selir saya, masih cukup layak. Tuan Nanggong, Anda tertarik pada Xuan kami. Apalagi menjadi selir. Ya jadi budak atau pelayan. Itu juga rezekinya. Yang Master Nanggong, saya sudah menikah. Yang Master Nanggong, jangan dengarkan omongannya. Sampah ini sudah bukan menantu keluarga Su kami lagi. Su Xuan cepat pergi.
Yang Master Nanggong, layani dia dengan baik. Su Xuyan, kamu pikir baik-baik ya? Disukai oleh Yang Master Nanggong. Itu impian banyak wanita. Jangan tidak tahu diri. Kalian berdua memang pandai. Kedepannya, Yang Master pasti tidak akan mengecewakanmu. Ambil tangan kotormu. Sepertinya kalian tidak menginginkan tempat di acara Deng Xian kali ini. Sampah ini masih belum cukup menyakiti Xuyan kami. Benar-benar sudah keterlaluan. Nenek, kamu mendorong Xuyan ke orang seperti ini. Itu sama saja mendorongnya ke lubang api. Yang Master Nanggong, Anda tidak tahu. Baru saja orang ini, yang tidak mengerti sedikit pun tentang pengobatan, memaksa memeriksa kesehatan Nona Ye. Dan mengatakan, penyakit Nona Ye. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada obatnya. Anak ini berani menipu di acara seperti ini. Menurutmu siapa kamu? Akulah orang besar yang kamu sebut. Sampah. Sampah, aku pikir kamu benar-benar gila. Orang besar yang disukai Yang Master Nanggong. Itu adalah makhluk yang melampaui duniawi. Apa hakmu untuk berpura-pura? Makhluk seperti itu. Bahkan keluarga Nanggong kami. Dan keluarga Ye, di mata orang besar itu. Tidak ada artinya, semut seperti kamu. Kamu benar-benar tidak takut mati, tidak hanya itu Yang Master Nanggong. Dia juga mengatakan, bahkan Raja Obat Li Changqing sendiri yang datang tidak bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye. Aku pikir, kamu adalah penipu. Tapi tidak menyangka, kamu adalah orang gila yang tidak waras. Hahaha. Dokter Ju ini, bukan hanya murid langsung Raja Obat. Juga mendapatkan warisan dari Raja Obat. Bahkan mendapatkan teknik untuk memutar kehidupan dan kematian. Benar selama saya ada. Saya bisa memastikan Nyonya Ye aman dan selamat. Bahkan Li Changqing tidak berani mengatakan bahwa dia menguasai teknik memutar kehidupan dan kematian. Kau berani membual. Meskipun saya tidak sepenuhnya mendapatkan warisan dari guru saya, tapi mengobati penyakit Nyonya Ye tidak sulit bagi saya. Kenapa kau tertawa? Saya tertawa karena kau bodoh. Saya tertawa karena kau tidak tahu apa-apa. Saya tertawa karena kau tolol seperti babi. Sama tertawa karena kau meremehkan nyawa manusia. Berani tidak sopan kepada Tabib Ju. Jangan bilang dia. Bahkan Li Changqing juga akan saya marahi. Berani menghina guru saya. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Apa kau percaya saya hanya perlu satu kalimat? Untuk membuat Raja Obat Li Changqing yang kau anggap tinggi, berlutut di depan saya dan mengakui saya sebagai tuan. Li Changqing, saya hanya memberi kau 5 menit. Segera datang ke rumah Nyonya Ye, jangan terlambat. Li Changqing, saya hanya memberi kau 5 menit. Segera datang ke rumah Nyonya Ye, jangan terlambat. Cepat segera dengan kecepatan tercepat ke rumah Nyonya Ye. Anak muda kau terlalu berlebihan. 5 menit meminta Raja Obat datang menemui kau. Jangan ribut. Karena orang ini mengatakan tidak ada yang bisa mengobati saya. Maka mari kita minta Tabib Ju untuk memeriksa saya. Nanti semua kebohongan akan terbongkar. Nyonya Ye benar. Anak muda kau sudah mati, saya bilang. Setelah Tabib Ju menyembuhkan penyakit Nyonya Ye, saya lihat bagaimana kau bisa berpura-pura. Penyumbatan ki dan darah. Minai Bobkin Selura Meridian Tidak Lankar. Kalau hanya melancarkan ki dan darah, maka penyumbatan akan semakin parah. Apakah Tabib Ju punya cara untuk menyembuhkan? Tentu saja. Saya akan segera menunjukkan kemampuan saya. APA Yang Kau Lakukan. Kau ingin menggunakan jarum Wu Sing Tong Mai untuk melancarkan ki dan darahnya, dan membuka meridiannya. Kau tahu tentang Yaram Wu Sing Tong Mai. Saya meremehkan kau. Nona muda mengalami penyumbatan di seluruh tubuh. Hanya dengan menggunakan jarum 5 elemen untuk membuka meridian. Baru bisa sembuh. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Saya muntah. Anda sengaja ingin menunda waktu untuk membunuh Qin Chen. Anda yang ingin membunuh Nona Ye. Hei, anak muda, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Bagaimana mungkin saya membunuh Qin Chen? Cukup, jangan bertengkar lagi. Saya sudah lama menahanmu, kau bilang saya tidak bisa diobati, tidak ada obatnya. Sekarang Tabib Ju menemukan akar penyakit saya, dan akan mengobati saya dengan tuntas, mengapa kau masih menghalangi? Meskipun Ye Qin Chen pasti akan mati,
Tapi kita harus mencoba. Mengobati penyakit harus sesuai dengan gejalanya. Dia bahkan tidak tahu kondisi Nona Ye, bagaimana bisa menyembuhkan. Omong kosong kalau saya bisa melihat. Penyakit Nona Ye, saya pasti bisa menyembuhkannya. Tabib Ju adalah murid langsung dari Raja Obat. Selain keahlian medisnya yang luar biasa, dia juga menguasai teknik membalikkan kehidupan. Seperti semut kecil seperti kamu. Apa yang bisa kamu ragukan? Kamu bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita Nona Ye, masih berani menyebut diri tabib. Menurutku kamu lebih mirip tabib gadungan. Kamu. Baiklah, coba katakan. Penyakit apa yang sebenarnya diderita Nona Ye? Dia tidak sakit. Aneh, bagaimana dia tahu Ye Qinchen tidak sakit? Omong kosong kalau Qinchen tidak sakit. Untuk apa dia repot-repot seperti ini? Bahkan sampai mengorbankan satu tempat. Untuk pertemuan dewa. Nona Ye datang dari jauh ke Jingzhou untuk mencari pengobatan. Dan kau bilang Nona Ye tidak sakit. Qinchen ini tidak punya kemampuan nyata. Itu sudah cukup. Dia bahkan masih bicara omong kosong di sini. Menurutku, seharusnya tangan dan kakinya dipotong semua. Lidahnya dicabut sampai ke akar. Agar dia tidak bicara omong kosong lagi. Youbai, kamu terus-menerus memfitnah orang lain. Menghina Zhu Shenyi dan Dewa Obat, sebenarnya aku memaafkan. Kamu juga memikirkan kondisi kesehatanku, aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi kamu berulang kali mencegah Zhu Shenyi mengobatiku. Sekarang bahkan mengatakan bahwa aku tidak sakit. Omong kosong. Aku? Aduh Nona Ye, hati-hati. Nona Su, Youbai bukanlah orang baik. Aku menyarankanmu untuk menjauh darinya. Aku Sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Percaya atau tidak terserah kalian. Jika terjadi sesuatu pada Nona Ye, kalian semua adalah kaki tangan. Pembunuh yang mengabaikan nyawa. Mohon bantuan Zhu Shenyi untuk menyembuhkan penyakit kronis Nona kami. Terima kasih Zhu Shenyi. Baik. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkan. Nyawa hanya satu. Jika terjadi sesuatu pada Nona Ye, tidak hanya dia yang mati. Kamu juga tidak akan luput dari tanggung Hari jawab. ini aku akan membuatmu melihat. Apa artinya ada orang di atas orang? Ada langit di atas langit. Qinchen, bagaimana perasaanmu? Aku merasa aliran darah sangat lancar. Jantung juga tidak ada lagi hambatan. Zhu Shenyi adalah murid langsung Dewa Obat. Memang tidak biasa. Siapa yang bilang tadi? Qinchen tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Nona Ye, Youbai tidak melakukan kesalahan yang nyata. Mohon maafkan dia kali ini. Nona Su, Youbai bukanlah orang baik. Jadi dia tidak layak kamu memintakan maaf untuknya. Meneer Ye, segera siapkan urusan terakhir untuk Nona kamu. Jika terlambat sudah tidak akan ada waktu lagi. Kerangajar Kamo, Mantikiliarga Suyang Tidak Berguna. Berani-beraninya, kamu berulang kali mengutuk Nona kami. Youbai, sudah saatnya kamu. Kamu benar-benar tidak masuk akal, tidak bisa diselamatkan. Masih keras kepala. Hari ini Tuan Muda akan memberimu pelajaran. Aksi. Dia seorang ahli bela diri. Tapi dia bertemu denganku. Jika aku tidak salah ingat, keluarga Nanggong adalah keluarga ahli bela diri. Kepala keluarga Nanggong adalah ahli bela diri generasi ini. Seperti kata pepatah, ayah yang hebat tidak akan memiliki anak yang lemah. Setidaknya Tuan Muda Nanggong adalah ahli bela diri. Apa ahli bela diri? Benar. Aku sudah lama jadi ahli bela diri. Di dunia biasa, aku tak terkalahkan. Kamu memang ada bakat. Tapi di mataku, kamu sama sekali tak berarti. Matilah. Hanya dengan kamu. Kapan orang ini jadi sehebat ini? Tidak mungkin. Bukankah Tuan Nanggong ahli bela diri? Youbai, meskipun kamu punya beberapa kemampuan, tapi ini pesta pribadi keluarga Ye, aku tak akan membiarkan kamu terus membuat keributan. Jangan salah paham. Aku sangat menghormati orang yang akan mati. Apa maksudmu? 3. Kamu. Kamu ini mau main apa lagi? Tipuan kecilmu sudah kami ketahui. Meskipun kamu bisa bertarung, lembah Raja Obat tak akan membiarkanmu. Miss Ye sekarang napasnya lancar. Denyut jantungnya kuat. Sepertinya sudah pulih. Coba jangan kira aku akan cekat. Aku ya Qinchen juga bukan. Kamu sudah menghitung, aku lihat kamu dan aku. Miss Ye. Kenapa Miss Ye bisa begini? Napas Miss Ye semakin lemah. Dokter Ju, bukankah kamu bilang Miss Ye sudah pulih? Bagaimana mungkin aku sudah menggunakan jarum 5 elemen untuk membuka meridian Miss Ye?
Sudah kubilang Miss Ye tidak sakit. Tapi kalian tidak percaya, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Li Changqing bisa menemukan dokter bodoh seperti kamu, yang tidak peduli nyawa orang. Menjadi murid. Omong kosong. Lalu apa yang diderita Miss Ye kalau bukan penyakit? Gu. Dan itu adalah gu paling berbahaya. Gu penggerogot jantung. Apa itu gu penggerogot jantung? Apa gu penggerogot jantung? Kamu hanya mengada-ada. Hei, kamu sudah sampai di titik ini. Masih bicara omong kosong apa gu penggerogot jantung? Kayaknya kamu kebanyakan baca novel fantasi deh. Yobai sudah begini, jangan sembarangan bicara. Dokter Ju, sekarang gimana? Iya Dokter Ju, cepat pikirkan cara. Nona Ye sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Denyut jantungnya sudah terputus. Bahkan saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali guru besar sendiri yang turun tangan. Guru, kita sudah sampai di kediaman keluarga Ye. Ya, di sini, Tuan ada di sini. Li Changqing. Li Changqing datang pun tidak akan berguna. Kamu ngawur, guru besar. Menguasai teknik membalikkan kematian. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Raja obat dari lembah obat, Li Changqing datang. Tadi orang itu bilang, minta Raja obat datang ke kediaman keluarga Ye dalam 5 menit. Ternyata orang itu benar-benar punya kemampuan. Apakah saya salah lihat? Benar-benar salah lihat, si sampah ini. Kalian tahu apa? Lembah obat dan keluarga Ye punya hubungan yang erat. Dia datang khusus untuk Nona Ye. Murid menghormat guru, Raja obat. Nona saya tiba-tiba sakit parah. Harap Anda mau membantu. Saya datang ke sini hari ini untuk menyambut kedatangan Tuan. Tidak boleh ada kelalaian sedikit pun. Tuan, siapa yang layak menjadi Tuan dari Raja Obat? Tidak menyangka di pesta keluarga Ye ada sosok seperti ini. Tapi keluarga Ye dan saya juga punya hubungan yang erat. Saya coba bantu saja. Nona Ye sudah tidak bernafas. Masih bisa diselamatkan? Raja obat turun tangan. Walaupun Nona Ye dalam keadaan kritis, bisa dihidupkan kembali. Raja obat, Nona saya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, denyut nadi hilang. Benar-benar seperti yang dia duga. Apakah Nona Ye memang tidak sakit? Itu cacing hati. Racun cacing apa? Anda bilang itu racun cacing. Yang paling berbahaya, cacing hati. Raja obat, Anda adalah dokter dewa, pasti bisa menyembuhkan. Penyakit Nona saya bukan. Bahkan Raja Obat pun tak berdaya. Apakah benar seperti yang dikatakan Yobai? Bagaimana mungkin ini? Raja obat menguasai teknik menghidupkan kembali yang luar biasa. Bagaimana mungkin tidak bisa menyelamatkan? Racun serangga biasa bagi saya. Sama sekali tidak masalah, tapi racun serangga pemakan hati ini adalah yang paling jahat di antara racun serangga, racun pemakan hati ini. Sama sekali tidak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali Tuan saya bisa turun tangan sendiri. Anda, Tuan Anda, benar. Tuan saya memiliki kekuatan yang luar biasa, teknik yang luar biasa. Teknik saya ini, di hadapan Tuan saya, seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan purnama. Sama sekali tidak layak disebut, asalkan Tuan saya bisa turun tangan. Saya pikir Nona Ye pasti bisa hidup kembali. Raja Obat, tanyakan siapa Tuan Anda ini. Ya Raja Obat, Tuan yang Anda sebutkan. Di pesta keluarga Ye kami. Lalu di mana dia sebenarnya? Saya di sini. Kamu ini sampah, Raja Obat sudah datang. Masih berpura-pura di sini, tidak tahu hijab mati. Raja Obat, orang inilah yang bicara sembarangan. Merendahkan Anda dan lembah obat. Ilmu pengobatan dianggap tidak berharga. Dia ingin Anda berlutut padanya. Menyembahnya sebagai Tuan, orang ini begitu menghina Raja Obat. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saya menyarankan Anda membunuh orang ini. Untuk memulihkan nama baik lembah obat. Saya mohon guru untuk membunuh orang ini. Untuk memulihkan nama baik lembah obat saya. Tampar mulutnya, anak muda.
Anda telah menyinggung lembah obat dan Raja Obat. Anda pasti mati, hahaha. Hei, dua adik. Apakah kalian tidak salah? Seharusnya memukulnya, ya Raja Obat. Apakah tidak salah, saya sebagai kepala keluarga muda Nanggong menjamin, kata-kata saya semuanya benar. Raja Obat, saya bisa membuktikan kepada Anda. Apa yang dikatakan Ju Dokter Dewa dan Tuan Nanggong. Semuanya benar, saya sarankan Anda. Potong kaki si sampah ini. Dan tangan semuanya dipotong. Lalu cabut lidahnya, sampai ke akar sebagai peringatan. Biarkan dia tahu. Apa akibatnya melawan lembah Raja Obat. Anda yakin melakukan ini? Tentu saja saya yakin. Tidak boleh membiarkan penjahat yang melawan lembah Raja Obat melarikan diri dari hukum, tampar lagi. Aduh ini. Yang Mulia Raja Obat. Changking terlambat datang. Mohon hukuman dari Tuan. Apa saya tidak salah lihat, Yang Mulia Raja Obat? Bagaimana bisa memberi hormat kepada si sampah ini dan memanggilnya Tuan? Ternyata Anda adalah orang besar yang disebut nenek sebagai luar biasa. Yo Bai, berapa banyak kejutan lagi yang akan Anda berikan kepada saya? Ini tidak mungkin, menantu Su yang sampah ini. Ternyata adalah tuan dari Yang Mulia Raja Obat. Dia ternyata adalah tuan dari guru besar. Bagaimana mungkin ini? Lembah Raja Obat sudah berdiri berapa tahun? Dia baru berapa umur? Bagaimana mungkin dia adalah Raja Obat? Tuan dari Yang Mulia Raja Obat. Bangunlah. Baik Tuan, HMPH. Tuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang tidak bisa dibayangkan oleh kalian manusia biasa. Mr. Yo, sebelumnya saya buta. Mohon maafkan kesalahan saya. Tolong selamatkan nyonya muda saya, Tuan. Nyonya muda terkena ilmu santet. Yang paling jahat, Changking bodoh. Dengan saya di sini, dia tidak akan mati. Yo Bai, apa kamu baik-baik saja? Nyonya muda Anda sudah sembuh. Terima kasih Mr. Yo. Yo Bai, hati-hati. Tuan, bagaimana keadaannya? Bagaimana mungkin di dunia ini, ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuan? Bukan saya tidak bisa menyembuhkan, tetapi Guru besar Ye, Nyonya Ye ingin bertemu Anda. suruh dia pergi. Tapi Nyonya Ye bilang, dia punya cara untuk menyelamatkan Nyonya Su. Nona Su ini memang bisa memikul tanggung jawab keluarga. Nona, Anda belum sepenuhnya pulih dari sakit. Ada hal penting pun tidak perlu terburu-buru. Nona Su terluka parah karena saya. Mana mungkin saya diam saja? Tuanzhou ITU, Ali Pengobatan yang tired attendingnya. Kita datang pun tidak bisa membantu banyak. Mengapa Nona harus merendahkan diri? Jadi begini cara kalian memandang saya. Tuan Yo, kami tidak bermaksud begitu. Oh ya, bagaimana kabar Nona Su sekarang? Dia terkena gu. Ge. Apa dia juga terkena gu pemakan hati seperti saya? Tidak? Gu yang dia terkena lebih banyak dari Anda. Anda terkena gu dulu, lalu menyeret Shuyan. Nona Ye, seharusnya Anda tidak tahu apa-apa kan? Gu, racun paling mematikan di dunia. Pasti berasal dari Menara Gu. Gu pemakan hati ini khusus dari Menara Gu, tapi keluarga Ye tidak pernah bermusuhan dengan Menara Gu. Mengapa mereka ingin menyakiti saya? Apa mereka menargetkan pertemuan menuju keabadian kali ini? Nona tidak tahu, 30 tahun lalu, ada seorang anggota keluarga Nanggong yang bergabung dengan Menara Gu. Sayangnya Nanggong Jue berhasil kabur, sepertinya keluarga Nanggong sekarang sudah menjadi pion Menara Gu. Menara gu dan pertemuan menuju keabadian. Ini akan dibahas nanti. Nona Ye, tadi Anda bilang ada cara untuk menyelamatkan Shuyan. Apa caranya? Bahkan Tuan Yo yang pernah belajar dari Raja Obat tidak bisa menyelamatkan Nona Su. Gu di dunia manusia, saya pasti bisa menyembuhkannya. Tapi gu ini, gu yang paling ganas, perlu diberi makan darah manusia. Semakin kuat pemilik darahnya, semakin kuat pula gu yang memakan darahnya. Dan gu dalam tubuh Shuyan, memakan darah saya di masa kejayaan, untuk menyembuhkannya. Kecuali, Begini, pertemuan menuju keabadian ini diadakan oleh Ketua Gerbang Keabadian. Untuk menyambut kedatangan sosok besar itu, keluarga Ye punya 2 kuota untuk pertemuan menuju keabadian. Jika Tuan Yo pergi ke pertemuan menuju keabadian, bertemu sosok besar itu, mungkin bisa mendapatkan
Sebuah kesempatan untuk Nona Su. Saat itu Nona Su pasti akan baik-baik saja. Sudahlah, ceritakan dulu tentang Menara Gu. Apa asal-usulnya? Mengapa mereka menargetkan pertemuan menuju keabadian? Tuan Yo tidak tahu, Menara Gu ini adalah tidak kalah dengan kekuatan Chang Shengmen. Dan sekarang orang besar itu akan segera muncul, jadi Wu Gumen sangat khawatir dan ingin memanfaatkan pertemuan dewa ini untuk merugikan orang besar itu. Sekelompok semut saja, tidak bisa menggangguku. Yao Xiansheng, hati-hati dengan kata-katamu, meniru orang besar itu adalah kejahatan berat jika ditindaklanjuti. Bahkan keluarga Ye kami tidak bisa melindungimu. Tuan, Nona Ye benar. Chang Shengmen adalah sekte dewa nomor 1 di dunia. Sekarang, ada orang besar yang akan segera muncul. Anda tidak boleh menyinggungnya. Yao Xiansheng memang luar biasa, tapi dibandingkan dengan dewa yang sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Orang besar itu, bahkan pemimpin Chang Shengmen, sangat menghormatinya, dan pertemuan dewa kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Oh, apa bedanya? Karena pertemuan dewa kali ini juga merupakan pesta penyambutan untuk orang besar. Siapapun yang bisa mendapatkan perhatian orang besar itu di pertemuan dewa ini akan naik derajat. Dan semua yang terkait dengannya akan ikut naik. Tuan, pemimpin Chang Shengmen, King Xuan Xianren. Kuatnya tidak boleh diremehkan. Anda harus berhati-hati. Aku adalah orang besar yang kamu sebut. Apakah Tuan juga memiliki hubungan dengan King Xuan Xianren? Kamu bilang Xiao Xuanzi. Dia hanya seorang murid kecil yang pernah mengikutiku dulu. Tidak disangka, King Xuan Xianren yang begitu kuat. Pernah mengikuti Tuan. Yao Xiansheng, aku ingat kebaikanmu padaku. Tapi jika kamu tidak menghormati Chang Shengmen dan orang besar itu, aku tidak bisa diam saja, karena aku sudah menjadi murid sementara Chang Shengmen. Tidak disangka, Nona Ye sudah menjadi murid sementara Chang Shengmen. Bagus, pertemuan dewa. Bagi Nona kami, hanya formalitas. Setelah pertemuan dewa selesai, Nona akan menjadi murid resmi Chang Shengmen. Kuota pertemuan dewa sudah kuberikan pada Nona Su. Selain itu, aku juga akan memberikan sebagian bisnis grup Ye pada Nona Su untuk membalas budi Yao Xiansheng. Tapi jika Yao Xiansheng masih punya pikiran lain, aku menyarankan Yao Xiansheng untuk segera melupakannya. Aku tahu Yao Xiansheng sangat tangguh, tapi kita tidak cocok. Hanya orang besar itu yang layak menjadi pahlawan dalam hati Ye Qinchen. Dulu, aku dan adik seperguruan bersembunyi untuk berlatih. Proyekmu, Kota Naga Rahasia, ternyata mengambil nama ini. Apakah ini kebetulan? Atau teman lama benar-benar kembali? Tuan, gerbang sihir ingin melakukan hal buruk pada Anda di pertemuan dewa. Apakah ini harus diberitahukan ke gerbang panjang umur? Tidak perlu. Jika gerbang sihir berani melukai Xuyan, maka aku tidak keberatan menggunakan gerbang sihir untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan. Orang yang menjadi dewa berputar 9 kali di dunia, melangkah ke istilah dewa, dan setelah 10 kali melepaskan tubuh dewa dan membentuk tubuh ilahi. Jika menjadi dewa, tentu bisa menghilangkan makhluk dalam tubuh Xuyan yang diberi makan dengan darahku. Guru Sulama tidak kembali. Istana panjang umurku sederhana. Jika guru tidak puas, bagaimana ini? Lebih baik cari tahu apa yang guru suka sekarang. Maka sudah, keluarga Su tempat guru berada adalah pengembang game ini, guru juga sangat menyukainya. Tuan ini menghormati kedamaian guru. Murid berani mengganggu. Ingin mengadakan pertemuan dewa di tempat lama guru. Apa pendapat guru? Tempat lama, Kota Naga Rahasia. Hei nenek, pertemuan dewa ini. Sen siap tahun tidak diadakan di gerbang panjang umur. Kenapa tiba-tiba ganti tempat? Kamu tahu apa, Kota Naga Rahasia? Itu legenda, tidak pernah dibuka. Untuk tempat tinggal dewa. Itu benar-benar tempat dewa yang naik. Apalagi, orang besar hari ini akan muncul di pertemuan dewa. Katanya, orang besar ini adalah dewa yang naik. Benar-benar gerbang dewa nomor 1 di dunia. Bahkan mengadakan pertemuan dewa di tempat tinggal dewa. Lihat di belakang batu uji. Ada formasi teleportasi, bisa membawa kita ke aula besar Kota Naga Rahasia. Oleh karena itu, tahun ini keluarga bangsawan
Tidak tahu berapa kali lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Aduh, kalau Tuan Nangong benar-benar bisa bergabung dengan gerbang panjang umur, bahkan mendapatkan perhatian dari tokoh besar itu, bukankah keluarga Nanggong akan menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota? Kenapa dia datang? Hei, kamu berani datang kemana saja. Menghina Tuan Nanggong di depan umum adalah kejahatan yang pantas mati. Tunggu sampai keluarga Nanggong datang, kamu pasti mati. Keluarga Nanggong? Keluarga Nanggong itu apa? Yobai, kamu diam. Pertemuan dewa ini dihadiri oleh para ahli. Ayahnya Nanggong Jue. Bahkan lebih hebat lagi, dia adalah master bela diri. Kamu, sebelum keluarga Nanggong datang, cepat pergi. Kalau sudah datang, jangan pergi. Kalau aku pergi, bagaimana pertemuan dewa ini bisa berlangsung? Lucu sekali, kamu pikir kamu. Itu apa? Apakah pertemuan dewa ini diadakan untukmu? Benar juga yang kamu katakan, pertemuan dewa ini benar-benar diadakan untukku. Kamu, Nenek, Yobai, kamu di sini. Ngomong apa sih, tokoh besar dari gerbang panjang umur itu? Baru benar-benar dewa, kamu cari mati jangan bawa keluarga Sukami. Di dunia ini belum ada yang bisa mengalahkanku. Bahkan dewa, apa dia bisa apa? si pembawa sial ini, kamu benar-benar cari mati. Tuan Nanggong, hahaha. Si sampah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Jangan sampai dia menyeret keluarga Sukami. Melepaskan keluarga Su kalian juga bisa. Hei, Sushuyan yang aku lihat hari itu. Malam ini dikirim ke tempat tidurku, boleh kan? Hahaha, Tuan Nanggong. Mudah. Setelah pertemuan dewa ini selesai, aku akan mengantarnya ke tempat tidurmu. Hahaha. Hei, lihat itu. Malam ini wanita kamu akan ke tempat tidurku. Hahaha. Kamu sepertinya tidak ingin hidup. Wah. Tangan. Sampah lepaskan aku sekarang. ITU Tuan Nanggong Berni kau lukai Tuan Nanggong. Tidak takut mengganggu gerbang panjang hidup itu dewa. Main dengan istriku jangan hanya memutar tangannya. Memutar lehernya pun tidak masalah. Kamu ini sampah. Hari ini pertemuan naik dewa. Kalau sampai mengganggu dewa gerbang panjang hidup. Jangan hanya murid gerbang panjang hidup. Bahkan King Xuan sendiri datang dia hanya akan berlutut di hadapanku. Lalu tunduk takluk. Mengajar kalian sampah-sampah ini. Kamu berani tidak hormat pada Tuan King Xuan. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Aku hanya memberimu dua pilihan. Entah minta maaf atau mati. Siapa yang berani membuat anakku Nanggongao berlutut minta maaf? Lepaskan anakku, aku masih bisa meninggalkanmu utuh. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak aku akan membuatmu mati tidak utuh. Keluarga Nanggong adalah ahli bela diri besar. Dia ingin membunuh seseorang. Sama mudahnya dengan memencet semut. Sama mudahnya. Hari ini anak ini pasti mati. Kepala keluarga Nanggong, hahaha tadi. Orang ini bilang tidak hanya akan memutar pergelangan tangan Tuan Nanggong, tapi juga dengan sombong berkata, bahkan Dewa King Xuan ada di sini. Harus berlutut tunduk takluk padanya. Bahkan berani menyamar sebagai orang besar itu, jadi aku ingin minta. Kepala keluarga Nanggong segera bertindak membunuh orang ini. Berani menyamar sebagai orang besar itu. Anak muda kamu benar-benar tidak tahu takut. Kalau tahu dari segera lepaskan anakku. Aku masih bisa memberimu kematian cepat. Kalau tidak mengganggu gerbang panjang hidup. Dewa-dewa itu ingin mati pun susah. Kamu bilang King Xuan dia belum berani. Benar-benar keras kepala. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Dengan kamu pantas. Cari mati. Anak muda pantas saja kamu begitu sombong. Memang ada dua hal. Sayangnya, hari ini pasti akan membuatmu mati. Benarkah kalau begitu? Maka aku akan menghancurkannya terlebih dahulu. Sampah ini benar-benar mematahkan. Perjalanan Tengan Tuan Nanggong. Bukan sesederhana itu dia langsung menghancurkan akar spiritual Tuan Nanggong. Pergelangan tangan patah bisa diterima. Tapi akar spiritual hancur. Tuan Nanggong seumur hidupnya tidak mungkin bisa bergabung dengan gerbang keabadian. Awalnya kupikir sampah ini punya kemampuan. Sehingga bisa menjadi menantu keluarga Su. Tapi ternyata dia tidak tahu diri. Berani melakukan kekerasan.
Di depan umum dalam acara pendakian menuju keabadian. Sekarang dia tidak hanya membuat marah keluarga Nanggong, tapi juga gerbang keabadian, meskipun dia punya hubungan baik dengan Raja Obat Li Changqing, tetap sulit menghindari kematian. Su Shuyan. Inilah suami pilihannya. Hari ini pasti mati. Kau menghancurkan akar spiritualku. Memutuskan takdir spiritualku. Membiarkanmu hidup. Sudah merupakan belas kasihan. Kau berani menghancurkan akar spiritual anakku. Apa masalahnya menghancurkan akar spiritualnya? Dia berkali-kali menghina istriku. Membiarkannya hidup sudah merupakan anugerah besar. Jika berani lagi, bukan hanya nyawanya. Seluruh keluarga Nanggong akan hancur karenanya. Keluarga Nanggong adalah keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Kau berani mengancam akan menghancurkan keluarga Nanggong. Menghancurkannya pun tidak masalah. Saya mohon Tuan Nanggong segera bertindak membina orang ini. Sebagai peringatan. Membunuhku dia belum cukup. Siapa berani berisik seperti ini di acara pendakian menuju keabadian? Ini adalah Tuan Xiao. Tuan Xiao adalah anggota Dewan Luar Gerbang Keabadian. Latihannya bahkan lebih tinggi dari master seni bela diri. Sudah bukan manusia biasa, tapi seorang praktisi spiritual yang legendaris. Sampah tetap sampah. Sombong karena punya sedikit kemampuan. Bresek-bresek di acara dengsian. Sekarang kepala keluarga Xiao datang. Siapa yang bisa melindunginya? Ahli kultivasi sampah ini. Hari ini pasti mati. Elder Xiao, orang inilah. Tidak hanya berpura-pura jadi orang penting, tapi juga dengan terang-terangan menghancurkan akar spiritual anakku. Elder Xiao, tolong berikan keadilan untuk anakku. Nak, kau benar-benar berani. Beresek-beresek di acara dengsian. Apakah kau menghormati Gerbang Panjang Umur? Apakah kau menghormati Dewa King Xuan? Elder Xiao. Kau belum tahu, orang ini tidak hanya tidak menghormati Gerbang Panjang Umur, tapi juga orang penting yang akan datang, bahkan bicara sembarangan. Bilang. Bahkan Dewa King Xuan bertemu dengannya. Harus berlutut, tunduk padanya. Apa? Kepala keluarga Xiao, orang ini tidak hanya menghancurkan akar spiritual anakku, tapi juga dengan terang-terangan tidak menghormati Dewa King Xuan. Dan orang penting itu, tolong kepala keluarga Xiao bertindak, hancurkan akar spiritualnya. Sebagai peringatan. Nah, jangan salahkan aku yang tua menindas yang muda, kesalahan besar seperti ini harus dihukum. Kalau tidak, muka Gerbang Panjang Umur di mana? Yo Bai, kau memotong lenganku, menghancurkan akar spiritualku, hari ini aku pasti akan mengiris-iris kau. Sepertinya tadi aku terlalu lembut. Nak, kau ngapain? Aku sarankan kau cepat lepaskan anakku, kalau tidak hanya kau yang akan mati hari ini. Tapi mereka juga akan mati untuk anakku. Nak, aku sarankan kau jangan macam-macam. Kalau tidak, kau akan membayar perbuatanmu. Kau mengancamku. Bukan ancaman, tapi fakta. Keluarga Nanggong adalah sekutu keluarga Xiao. Kau berani menyentuh Tuan Nanggong, berarti bermusuhan dengan keluarga Xiao. Dengan seluruh gerbang panjang umur, nak, aku akui. Kau memang punya kemampuan. Tapi di depan kepala keluarga Xiao, kemampuanmu tidak ada artinya. Aku sarankan hari ini, kau berani menyentuh anakku. Satu hal rambutan. Semua orang yang berhubungan denganmu, harus mati. Kamu sampah. Benar-benar ingin menghancurkan keluarga Su. Bukan kamu yang sampah, kamu sendiri yang mencari mati. Jangan libat kan Kilyarga Sukami. Sudah kubilang sebelumnya, apa yang mereka katakan. King Xuan Dewa datang pun harus berlutut di hadapanku. Lalu tunduk padaku. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Sudah dengar jelas. Kalau kamu berani menyentuh anakku sedikit pun, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Hei kakek, apa dewa juga suka bermain? Permainan duniawi. Haha, mana mungkin dewa bermain ini? Tapi ini semua adalah merchandise permainan. Dan itu berasal dari proyek kecil keluarga ini. Pertemuan ini diatur langsung oleh Dewa King Xuan. Apa keluarga kecil ini ada hubungan dengan Dewa King Xuan? Apa? Apa? Orang sampah ini ternyata membenal Tuan Muda Nanggong. Gila. Gila, aku pikir orang sampah ini benar-benar gila. Di hadapan kepala keluarga Nanggong dan kepala keluarga Xiao. Membunuh Tuan Muda Nanggong. Nenek-nenek.
Su Xuan, kamu pilih barang bagus. Sekarang, keluarga Su kami benar-benar hancur. Salah Su Xuan. Anak muda, kamu berani membunuh anakku. Aku tidak membunuh anakmu, hanya memberi hukuman kecil. Sekarang bawa pulang, beri obat Jiu Tian dan Qian Yan Ling Sen. Mungkin masih bisa diselamatkan. Semua orang, bawa tuan muda pulang. Anak muda, hari ini aku akan memperlihatkan padamu kemampuan sejatiku. Berani menghancurkan akar spiritual anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Api Nanming, lumayan. Tapi masih belum sebanding denganku. Api Nanming keluarga Nangong, bahkan Xiao Qianlong. Seorang praktisi seperti itu, juga harus waspada. Anak ini ternyata bisa menghancurkan api Nanmingku. Apa dia sama seperti Xiao Qianlong? Juga seorang praktisi. Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia seorang praktisi? Kecuali dia adalah orang besar dari gerbang keabadian yang akan segera muncul. Anak muda, kamu pikir kamu bisa menahan serangan dari kepala keluarga Nangong dan berani bersikap lancang di hadapanku? Kepala keluarga Xiao. Orang ini tidak hanya mengecilkan Dewa King Xuan, tapi juga berpura-pura menjadi orang besar. Dengan terang-terangan di acara pertemuan naik dewa ini, membunuh anakku di depan umum. Jealous tidak menghormati gerbang keabadian dan Dewa King Xuan. Di matanya kepala keluarga Xiao. Harap Anda sendiri yang bertindak untuk membunuh orang ini, untuk membalas dendam anakku. Kepala keluarga Nangong, Anda tenang. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk putra Anda. Orang tua seumurmu. Baru saja mencapai fondasi, bagaimana kamu berani bersikap sombong di hadapanku? Anak muda, aku belum pernah melihat pemuda seangkuh kamu. Baiklah, karena kamu benar-benar mencari kematian. Maka jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Xia Qianlong. Pertemuan naik dewa sudah dekat. Sebagai sesepuh dari sekte ini, kenapa kamu bertarung di sini? Apakah kamu masih menghormati aturan sekte dan Dewa King Xuan? Ye King Tian, apa maksudmu? Orang ini melakukan pembunuhan di depan umum di pertemuan naik dewa. Sudah melakukan kejahatan yang pantas mati. Kamu sebagai sesepuh besar sekte ini, apakah kamu akan melindunginya? Kamu masih ingat? Aku adalah sesepuh besar sekte ini. Ye King Tian, kamu benar-benar akan melindungi orang ini dengan curang. Tahukah kamu bahwa orang ini tidak hanya melakukan pembunuhan di depan umum, melukai anak kepala keluarga Nangong, tapi juga tidak menghormati Dewa King Xuan dan orang besar itu. Hari ini meskipun kamu adalah sesepuh besar sekte ini, aku tidak akan membiarkan kamu melindunginya. Apakah apa yang dikatakan sesepuh Youbai Xiao benar? Tentu saja benar. Semua orang yang hadir hari ini bisa menjadi saksi. Anak ini telah menghina Dewa King Xuan. Dengan terang-terangan menyamar sebagai tokoh besar itu, dan bertindak kasar dalam pertemuan menjadi dewa ini. Menyakiti anakku, kejahatannya tak terhitung. Tidak membunuhnya, tidak akan memuaskan kemarahan rakyat. Tidak membunuhnya, tidak akan menenangkan hati orang. Pak Ye, Anda sebagai tetua besar dari gerbang panjang umur. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, di masa depan siapa yang mau melayani gerbang panjang umur? Youbai, kamu terlalu gegabah. Jika kamu tidak bertindak di depan umum, dengan status kakekku, pasti bisa melindungimu, dan kamu lupa. Untuk apa kamu datang ke sini? Hanya seekor semut, sia-sia saja, biar dia tidak lagi menindas orang, merusak dunia. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak, Nona Ye, dia sendiri yang mencari mati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, tolong bantu. Youbai, kamu bertindak kasar di pertemuan menjadi dewa. Meskipun kakekku adalah tetua besar gerbang panjang umur, bagaimana mungkin bisa melindungimu? Anak muda, pertama kamu tidak menghormati Dewa King Xuan dan tokoh besar itu. Kemudian bertindak kasar di pertemuan menjadi dewa. Hari ini aku akan menghukummu sesuai aturan gerbang, menghancurkan kekuatanmu, mematahkan anggota tubuhmu. Apakah kamu tidak terima? Menghancurkan kekuatanku, mematahkan anggota tubuhku, kamu pantaskah? Berani tidak menghormati kepala keluarga. Ini berarti kamu tidak menghargai gerbang panjang umur. Bukan hanya gerbang panjang umur, bahkan Dewa King Xuan yang kalian sebut, di mataku, hanya seperti semut, jika dia tahu. Berani bicara seperti ini padaku. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Sombong, karena kamu bersikeras mencari mati. Jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Jurus 9 naga menguasai langit, Xiao Qianlong. Ternyata menguasai jurus 9 naga menguasai langit. Pemuda ini, meskipun memiliki kemampuan, tapi menghadapi jurus 9 naga menguasai langit, mungkin. Kakek, bisakah kamu? Jurus 9 naga menguasai langit, ilmu ini di tanganmu, seperti mutiara yang tertutup debu. Mencari mati. Baiklah,
Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu jurus 9 naga menguasai langit yang sebenarnya? Tunggu. Ya Qingtian, sebagai ketua besar gerbang ini. Benarkah kamu akan melindungi anak ini yang terus menghina dan merendahkan atasan, Dewa King Xuan? Sangat memuja tokoh besar ini. Jika dia benar-benar tokoh besar itu, maka bakatnya pasti luar biasa. Elder Ya, jangan kamu mengira orang ini adalah tokoh besar itu. Maka saya ini adalah dewa di langit. Maaf kakek, membuatmu kesulitan. Ini adalah batu uji spiritual. Di dalamnya ada 3 tantangan yang dibuat oleh sekte kami, yang bisa melewati satu tantangan. Bakatnya adalah kelas 3. Bisa disebut sebagai murid tidak resmi dari gerbang panjang umur. Seperti keluarga Ye dan keluarga Xiao. Menjadi keluarga besar selama ratusan tahun. Yang bisa melewati 2 tantangan, bakatnya bisa mencapai kelas 2. Menjadi murid resmi. Seperti saya dan kepala keluarga Xiao. Memberkati keturunan, melangkah ke langit. Adapun tantangan ketiga. Jika bakatnya kelas 1, maka akan menampilkan 3 warna. Seperti Qingchen, diterima sebagai murid tidak resmi oleh Dewa King Xuan. Setelah pertemuan dewa selesai, baru resmi menjadi murid, menjadi penerus resmi Dewa King Xuan. Saat itu, saya pun harus memberi hormat kepada Qingchen. Juga harus memberi hormat. Ternyata Nona yang memiliki bakat kelas 1. Sepertinya keluarga yang memiliki penerus. Ya, Nona yang memiliki akar spiritual kelas 3. Akar spiritualnya lebih dalam daripada Elder Ye. Masa depan panjang umur terlihat cerah, tapi kakek, di dalam batu uji spiritual itu, siapa penjaga tantangan pertama? Bagus, kepala keluarga yang memang tegas. Benar, jika itu tokoh besar itu. Akar spiritualnya pasti luar biasa. Jangan katakan 1 tantangan, bahkan 3 tantangan. Bisa dia lewati dengan mudah. Karena kepala keluarga Nanggong tidak keberatan. Berani mencoba, anak muda. Mengapa tidak berani? Semoga kamu bisa mempertahankan nyawamu setelah masuk. Yo Bai, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika nanti tidak bisa melewati tantangan, saya ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kemarin sebab, hari ini akibat. Berani bicara besar di pertemuan dewa. Harus membayar perbuatanmu. Xiao Xuanzi ini kenapa sih? Apa yang kamu tunggu sudah saatnya. Masih berharap bisa melawan. Wah, orang berbakat memang orang berbakat. Seumur hidup, tidak akan menjadi naga sejati. Sudah masuk ke gerbang. Apa kamu benar-benar pikir Ye Qingtian akan menyelamatkanmu? Dia hanya mengantarmu ke tanganku. Yo Bai. Penjaga gerbang ini adalah aku. Kakek, kenapa kamu melakukan ini? Xiao Penatua sebagai penjaga gerbang pertama. Bagaimana Yobai bisa melawan? Dialah yang pertama kali berbicara besar. Harus menanggung konsekuensinya. Kalau dia benar-benar punya kemampuan untuk melewati gerbang. Setelah gerbang pertama, pemimpin seharusnya sudah bereaksi. Ini krisisnya. Juga kesempatannya. Tapi penjaga gerbang menghadapi penantang. Hanya menguji bakat. Biasanya hanya sampai di situ. Tapi menghadapi Yobai, Xiao Penatua ini tidak akan berhenti. Ya. Lihat saja nasibnya. Penatua luar gerbang menjaga. Menurut aturan tidak akan membunuh. Tapi aku lihat kamu tidak punya niat itu. Sombong sekali. Tidak hanya meremehkan Dewa King Xuan. Meniru orang besar itu. Tidak membunuhmu di sini. Tidak cukup untuk meredakan kemarahanku. Baru saja dihentikan oleh Ye Qingtian. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kamu bisa menahan 9 naga menguasai langit? 9 naga menguasai langit ini memang aku yang mengajarkan ke Xiao Xuanzi. Apa kamu pikir kenapa aku bisa? Tidak mungkin ini, tidak mungkin 9 naga menguasai langitmu. Berbeda dengan milikmu palsu. Baiklah. Berani mencuri ilmu rahasia sekte ini. Ditambah lagi kesalahannya. Apa kamu pikir ada kemungkinan? Saya adalah orang besar yang kamu bicarakan. Jurus 9 naga penguasa langit yang saya gunakan,
Bukan hanya kamu, bahkan King Xuan Xianren yang kamu sebutkan. Jauh lebih rendah. Omong kosong, saya akan keluar dan mengumpulkan semua anggota sekte. Untuk Meng Hu Mari Camo. Lalu mengapa kamu tidak membunuh saya di sini? Apakah kamu tidak bisa mengalahkan saya? Kamu. Sudahlah, kalau kamu ingin keluar, saya akan mengantarmu. Tapi saya tidak tahu apakah kamu bisa menahan serangan telapak tangan saya. Seseorang telah melewati level pertama. Ini bukan sekedar melewati, tapi mengalahkan penjaga level. Langsung melindasnya. Siapa orang itu? Bagaimana bisa tidak terhitung? Hei, kenapa belum ada kabar? Kakek, sudah waktunya, kamu masih sempat main game. Kenapa saya tidak bisa main? Menurut saya, kamu juga harus coba main Dragon City Secret Realm. Kita bisa naik level bersama, menurut saya. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan saya, orang tua ini. Kakek, Anak muda, jangan terburu-buru. Apapun hasilnya, tidak akan keluar secepat ini. kakek. Dia sudah melewatinya. Youbai, dia sangat berani. Ye Qingtian. Youbai, dia mencuri jurus rahasia sekte kita, jurus 9 naga penguasa langit. Kalau kamu masih ingat bahwa kamu adalah tetua besar sekte ini, segera bunuh orang ini. Apa? Mencuri jurus. Nenek. Yobai. Membuat kita menderita. Jurus 9 naga penguasa langit. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Apakah benar-benar orang besar itu? Xiao tetua, jangan buru-buru. Saya akan mencobanya, karena level kedua. Penjaganya adalah saya. Youbai, kenapa baru kembali? Xuyan, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, tapi kamu, kenapa baru kembali? Bagus. Apakah kamu sudah melupakan saya? Bagaimana bisa? Yang penting kamu baik-baik saja, aku merasa. Sepertinya aku lupa sesuatu. Aduh, aku bilang juga. Untung kamu ingatkan, masakannya sudah siap. Aku bawa sekarang. Xuyan. Ngomong apa? Gak apa, aku yang bawa masakannya. Kalau hidup terus begini. Bagus banget. Tantangan kedua, untuk menguji keteguhan hati. Lihat apakah peserta bisa tetap tegar. Bisa melewati ilusi, HMPH. Ilusi ya. Itu keahlianku. Ternyata yang kamu inginkan. Cuma segitu. Lagi pula anak muda. Hatinya. Mana mungkin sekuat itu? Youbai, HM, kamu mau terus hidup begini sama aku? aku. Aku sudah pegang kendali perusahaan. Nenek juga sudah menerimamu. Dan kita nanti punya anak sendiri. Kamu bilang bagus gak? Youbai. Kalau kamu terima tantangan ini, HMPH. Kamu kalah. Bagus. Youbai. Kamu tetap kalah. Ternyata ini tantangan keduamu. Lumayan menarik. Kamu. Kamu tidak terpengaruh ilusi. Bukannya seharusnya kamu. Apa? Gimana ini? Kamu tidak pernah berpikir aku akan menang. Jadi aku buat saja ilusi yang sesuai dengan keinginanmu. Kamu percaya aku kalah. Ye Zhanglao, kamu terlalu larut. Masa sih? Kapan kamu memulainya? Ilusimu mana mungkin lebih hebat dari aku? Ilusi kamu sangat hebat ya. Kekuatan dewa, apalagi ilusi. Bahkan menciptakan dunia kecil sekalipun, bisa dilakukan dengan mudah. Dewa. Sudah, saatnya keluar dari tantangan kedua. Ilusi kakek sudah mencapai puncaknya. Tantangan ini tidak mudah bagi Youbai. Sudah lewat. Bagaimana mungkin? Aku mengerti, pasti karena kamu.
Ye Qingtian, karena menghormatimu. Memberi keringanan pada anak ini. Kakek, kenapa kamu? Ye Qingtian, kamu ini. Menghadapi orang yang mencuri ilmu aliran kita, kamu malah memberi keringanan. Apakah kamu masih ingat, kamu adalah sesepuh besar dari Changsheng Men? Ini nyata. Atau ilusi? Apa? Youbai dia. Berhasil. Atau gagal? Tidak. Aku ingin dia berhasil. Atau aku ingin dia gagal. Dia berhasil. Kakek. Kenapa kamu? Elder Ye. Jangan kamu berpura-pura seperti ini. Untuk menutupi bahwa kamu memberi keringanan. Ilusi Youbai. Jauh melampauku. Jangan-jangan dia benar-benar orang besar itu. Elder Ye. Bercanda juga ada batasnya. Youbai. Dia. Apakah dia benar-benar? Kita akan tahu di tantangan ketiga. Lagi pula yang menjaga tantangan ketiga adalah sudah melewati tantangan kedua. Siapa orang ini, bahkan aku, tidak bisa menebak identitasnya. Jangan-jangan. Siapa yang berani masuk rahasia Longcheng? Padahal waktunya belum tiba. Xiao Xuanzi. Ternyata yang menjaga tantangan ketiga adalah kamu. Sudah lama tidak ada kabar. Pasti King Xuan Dewa sudah menangani anak itu. King Xuan Dewa tidak akan bertindak sembarangan. Bagaimana kamu tahu Youbai sudah ditangani? Masih perlu ditanya lagi. Anak itu menyakiti anakku terlebih dahulu. Kemudian menghina Dewa King Xuan. Menyamar sebagai orang besar itu. Dewa King Xuan. Bagaimana mungkin dia akan dibiarkan lolos dengan mudah? Dewa King Xuan belum tahu tentang hal ini. Dewa King Xuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertemuan dewa begitu penting. Apa yang ingin diketahui? Bukan hal yang sulit ini. Selesai nenek. Kamu bilang ini harus bagaimana? Kita telah menyinggung Dewa King Xuan. Bagaimana itu Dewa King Xuan? Kita benar-benar telah menyinggung dewa. Siapapun yang ikut dalam pertemuan dewa ini, segera masuk ke rahasia kota naga. Sudah lama tidak ada kabar, pasti Dewa King Xuan sudah menangani anak ini. Meminta kita untuk menemui orang besar itu. Anak Joubai itu tidak perlu dikatakan lagi. Apakah aku terlalu menganggap tinggi Youzi? Jangan menunggu lagi, aku akan melakukan sihir. Semua orang ikut aku berangkat. Nenek, orangnya mana? Semua orang memiliki kemampuan. Apakah kemampuan saya tidak cukup? Langit tidak adil. Nenek. Youbai, kenapa kamu belum mati? Jangan ganggu aku main game. Kamu sombong apa? Xiao Qianlong, kamu tahu kesalahanmu, Dewa King Xuan. Apa kesalahan saya tahu. Kami tidak bisa membunuh anak yang menghina kamu ini. Kami bersalah. Dewa, Youbai tidak bermaksud menyinggung. Dewa King Xuan. Youbai memiliki kemampuan yang bagus, bisa melewati 2 rintangan. Benar-benar jenius. Semoga dewa memberikan hukuman ringan. Kata Elder Ye salah. Jenius bisa menghina gerbang keabadian. Jenius bisa mengabaikan Dewa King Xuan. Jenius bisa menyamar sebagai orang besar. Elder Yi jangan lupa. Kamu adalah elder besar gerbang keabadian. Berani sekali. Miri Qingxian memimpin seluruh anggota Changsheng Men untuk meminta maaf kepada guru. Kamu ternyata adalah guru dari Dewa King Xuan. Kalau begitu, bukankah dia adalah leluhur guruku? Tidak menyangka. Aku masih meremehkan status Tuan You. Jika guru menerima ajaran dewa dariku dulu, muridmu ini sudah lama menjadi debu. Kini menyambut kedatangan guru. Tapi malah membuat guru mendapat penghinaan besar. Bangkitlah. Baik, guru. Bagaimana cara menangani orang-orang ini? Saudaraku, tolong aku. Pantas saja dia hidup selama 10 kehidupan. Dewa reinkarnasi, aku salut. Salut. Nan Gong Heng, pengkhianat. Kamu belum mati. Hahaha, tidak menyangka bukan?
Aku tidak hanya tidak mati, tapi juga di bawah bimbingan ketua. Menjadi sangat ahli. Kini bahkan dia bukanlah lawanku. Saudaraku itu tak terkalahkan di dunia. Mengapa dia bisa bergabung dengan saudaraku? Bagaimana dia bisa menguasai Jiu Long Yu Tianjue? Jika bukan karena bantuan diam-diam dari tetua Nangong, membuatku mendapatkan kepercayaan orang tua ini. Orang tua ini, bagaimana mungkin dengan rela hati menurunkan Jiu Long Yu Tianjue kepadaku, Xiao Qianlong. Selama ini prestasi dan kemajuanmu adalah berakting bersama Nangong Heng. Benar, baru sekarang menyadari. Terlambat. Aku akan membunuhmu, pengkhianat, atas nama guru. Kakek, bagaimana bisa begini? Kakek terluka oleh serangan sembarangan Nangong Heng. Dia bukan lawanku. Kamu berani menantangku. Tidak menyangka kebaikan hati dulu menjadi bencana seperti dirimu. Sudahlah, hari ini aku akan membersihkan rumah. Dewa King Xuan sendiri menggunakan Jiu Long Yu Tianjue. Nangong Heng pasti mati. Apakah Jiu Long Yu Tianjue sangat kuat? Tun Tian Mogong. Tun Tian Mogong tidak menyangka ketua Wugu sudah mengajarkan ilmu terlarang yang jahat ini padamu. Kalau bukan karena cara ini, bagaimana mungkin aku akan membuka identitasku? Yang tunduk padaku akan makmur. Yang melawanku akan binasa. King Xuan sudah kalah. Kalian masih belum mau berlutut dan tunduk. Kami bersedia menyerah. Hanya dengan ilmu menelan iblis, kalian sudah ketakutan seperti ini. Xiao Xuanzi, inikah yang kau hasilkan? Kau sangat mengecewakanku. Adik, jangan biarkan orang ini lolos. Hei anak muda, jangan sok jago di sini. Kau pikir aku tidak tahu asal-usulmu? Bahkan seorang dewa, Hanya bisa tinggal di dunia selama 9 kehidupan. jika memaksa tinggal di dunia, akan terkena hukuman langit. Dan kau adalah manusia dewa yang hidup selama 10 kehidupan. Jidao Tianzun. 10 kehidupan manusia dewa, dia ternyata manusia dewa 10 kehidupan yang tak terjangkau. Yo Bai, apakah yang dia katakan benar? Hahaha sayangnya. Kau melawan takdir. Tidak mau naik ke dunia dewa. Menimbulkan hukuman langit. Sekarang kau. Berapa sisa kekuatanmu? Yo Bai, Hukuman langit 10 kehidupan, ternyata kalian hanya tahu ini, meski aku hanya punya 1% kekuatan. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Tuan Yo, tolong selamatkan kakekku. Asalkan kau bisa menyelamatkan kakekku, Qin Chen bersedia menjadi budak. Hidup melayani Tuan Yo. Sudah tidak ada gunanya. Jantungku hancur. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tuan Yo, tolong jangan buang tenaga pada tubuh tua ini. Siapa yang ku mau mati, dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Siapa yang ku mau hidup, Raja neraka pun harus takut padaku. Sombong sekali. Maka hari ini, aku akan membunuh dewa dan menempati dunia dewa. Antarkanmu, manusia abadi 10 generasi, ke alam baka. Trik kecil, berani-beraninya bermain di depan ahlinya. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Aku sembuh, terima kasih Yo. Master Yo. Benar-benar manusia, abadi 10 generasi. Bahkan teknik menelan setan pun tak bisa mengalahkanmu. Hahaha. Pemimpin sekte Wugu. King Xuan si bocah. Tak kusangka setelah sekian lama, kau masih ingat padaku. Hari ini, aku akan meminjam tubuh si Nangong untuk bertemu denganmu lagi. Wu Xingyun,
Apa yang kau inginkan? Tentu saja kekuatan 10 generasinya. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Menunggu momen ini. Dengan kekuatan 10 generasinya, aku akan menjadi dewa. Kalian seharusnya merasa beruntung. Karena hari ini kalian tidak hanya akan menyaksikan kejatuhan seorang manusia abadi 10 generasi, tapi juga kelahiran seorang dewa. Guru, pergilah dulu, meski harus mempertaruhkan nyawa. Aku akan menahan orang ini. King Xuan, jika kau tidak terluka, mungkin bisa menahanku sebentar. Tapi kau sekarang terluka oleh teknik menelan setan. Kau bukan lawanku. Sekarang aku memberimu kesempatan. Bunuh dia. Aku akan memberimu jalan hidup. Jika tidak, matilah. Apakah kau cukup layak untuk membunuhku? Sudah di ambang kematian, masih saja keras kepala. Kau pikir aku tidak tahu? Kau terluka oleh kunci langit saat hidup kembali. Kekuatanmu tidak bisa digunakan. Daripada begitu, lebih baik memberikannya padaku. King Xuan, bertindaklah. Ah, sialan. Hari ini meski harus mati, dan tidak akan membuatmu, aku tidak tahu, terluka hingga tewas. Yo Bai, kamu baik-baik saja, Yo Bai. Tata letak kursi ini selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya berhasil. Bagaimana ke-10 abadi? Hari ini adalah untuk menyedot perbaikan Anda. Jalan menuju keabadian. Hari ini tahun depan adalah hari kematian Anda. Wu Xingyun, kau sudah sangat tua. Kau tidak mungkin. Kau jelas memukul kursi ini. Bahkan jika kursi ini dikirim. Bahkan jika kursi ini diperbaiki menjadi 10. Dan bukan karena semut sepersimu. Anda benar-benar menarik kursi ini. Wu Xingyun, kau pikir aku tidak tahu perhitaanmu. Pada tahun ke-9, Anda mencuri darah peri saya. Saya tidak bisa menyelesaikan Mahayana. Hari ini Anda harus kembali. Ah, aku tidak mau. Perbaikan saya akhirnya pulih. Selamat, Guru. Xuyan, kau baik-baik saja. Sayangnya, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Dunia abadi masih bisa diabaikan. Aku harus pergi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Bahkan teman saya yang tidak bermain game tahu game legendaris ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini adalah permainan yang bagus. Apakah Anda benar-benar melihat peri? Mungkin saja. Atau Su. Aku benar-benar melihat peri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkah saya menandatangani nama saya? Saya sangat suka game yang Anda rancang.